Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta seluruh jajaran, ada Kak Ayumar, Ketua KPAI, dan juga ada Mbak Alisa Wahid, serta seluruh peserta FGD pada pagi hari ini. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya tadi untuk bersama-sama memantik diskusi, karena saya pikir konsepnya adalah FGD, jadi senang sekali kalau nanti di diskusi di akhir nanti banyak hal yang bisa kita bahas bersama. Karena apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya adalah refleksi bagi kita semua, terutama orang dewasa dalam upaya pemenuhan hak anak gitu ya. Dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli 2025 kemarin, saya ingin mengajak kepada semua di antara kita orang dewasa untuk melakukan refleksi. Sudah sejauh mana kita menempatkan dan memaknai hak anak itu pada posisi yang tepat gitu ya. Karena kadangkala kita memaknai hak anak bukan sebagai suatu hal yang semestinya atau suatu hal yang tepat, tapi justru kita membangun persepsi kita sendiri tentang makna dari hak anak itu sendiri. Saya ingin memulai dengan memberikan gambaran ya terkait dengan beberapa omongan, pernyataan, atau keluhan yang selama ini disampaikan oleh orang dewasa, khususnya orang tua terhadap anak gitu ya. Anak zaman sekarang susah diatur. Kalau anak terlalu diberi hak nanti jadi manja lah mereka. Terus anak belum tahu apa-apa. Kewajiban anak itu harus hormat dan patuh. Kamu masih kecil, belum berpikir dewasa, dan lain sebagainya. Ini mungkin seringkali kita dengarkan, seringkali bahkan sebagai orang dewasa, atau bahkan mungkin di antara Bapak Ibu di sini sebagai orang tua pernah mengucapkan hal ini, dan itu sebagai apa ya, sebagai keluhan kita sebagai orang tua pada anak-anak kita dan lain sebagainya. Nah, saya ingin membahas ini dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda berdasarkan referensi dari United Nations Convention on the Right of the Child ya, atau UNCRC atau Konvensi Hak Anak. Sesuai dengan topik yang kita bahas pada FGD kali ini, kita bicara soal bagaimana pemenuhan hak anak di zaman yang terus berganti. Kalau kita lihat zaman terus berubah dari zaman tradisional, modern, dan sekarang saya membaginya menjadi zaman digital. Cara pandangnya terus berubah, resikonya bagi anak juga terus berubah. Di zaman tradisional, banyak yang beranggapan bahwa anak itu nggak mampu, ya. Anak itu belum dewasa, anak itu nggak tahu apa-apa, anak itu tidak bisa mengerjakan ini itu, belum sanggup melakukan ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga resiko bagi anaknya adalah anak diabaikan dan dikekang. Gitu ya. Menarik membahas soal Hari Anak nih, teman-teman. Eh, Seringkali di momentum peringatan Hari Anak Nasional, kita seringkali mendengar ungkapan bahwa anak adalah investasi masa depan. Gitu. Tahun 2023 saya menulis eh, topik itu dalam opini harian Kompas, yang saya sendiri berusaha mengkritik konsepsi anak sebagai investasi masa depan. Karena tanpa sadar menempatkan anak sebagai investasi masa depan artinya menjauhkan anak justru dari hak-haknya yang saat ini seharusnya bisa dipenuhi gitu ya. Anak tidak perlu menunggu nanti untuk berperan menjadi seorang presiden, menteri, kemudian menjadi seorang guru, dokter, dan lain sebagainya, karena ketika mereka masih menjadi anak-anak pun mereka juga sudah bisa berperan dengan caranya mereka sendiri dan sesuai dengan tingkat kematangan usianya. Nah, ini yang bagi saya juga menarik nanti dibahas, karena saya yakin di banyak baliho, di banyak video ucapan, di banyak posting Instagram, masih banyak di antara kita yang menempatkan anak sebagai investasi masa depan, yang sebenarnya secara tidak langsung justru mengucilkan anak dari pemenuhan haknya di masa kini. Gitu. Kemudian zaman berubah menjadi modern, anak dibentuk jadi mesin prestasi dengan ekspektasi yang tinggi, anak ditempatkan seolah-olah menjadi patung dan orang dewasa sebagai pemahatnya. Kita ingin anak kita menjadi A, B, C, bahkan ketika mereka baru lahir, kita sudah punya ekspektasi yang tinggi terhadap mereka untuk menjadi seseorang yang kita inginkan. Entah itu dalam segi pekerjaan, entah itu dalam segi apa namanya pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian di zaman digital, ya kita sering kali melihat bahwa anak diawasi, jadi gadget dibatasin, Bapak Ibu. Penggunaan gadget hanya boleh Sabtu dan Minggu, atau setiap hari hanya boleh maksimal 1 jam. Tapi tidak didampingi. Kita membiarkan anak memegang gadget dengan batasan waktu yang sudah kita tentukan tadi, tapi tidak didampingi cara penggunaannya, apa yang diakses, dan lain sebagainya. Nah, ini di setiap zaman cara pandangnya berubah, risiko bagi anaknya juga berubah. Mulai dari mereka yang kehilangan jati diri, kemudian terisolasi, dan mereka yang terpapar konten-konten yang negatif. Nah, ini yang sebagai orang dewasa, kita harus bisa adaptif terhadap perkembangan-perkembangan ini. Nanti akan saya coba explore lagi lebih dalam di slide-slide selanjutnya.
Nah, pertanyaan reflektifnya bagi kita orang dewasa adalah bagaimana sih cara menjaga hak anak secara universal agar relevan dengan berbagai perkembangan zaman. Saya memformulasikannya menjadi 5 cara. Ya. Pertama, kita perlu mendefinisikan kembali pemahaman orang dewasa tentang hak anak. Ya. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, saya eh, banyak bertemu dengan berbagai pihak orang dewasa, terutama di sektor pendidikan yang sering kali memahami hak anak sebagai suatu hal yang salah. Banyak ya, terutama di dalam dunia pendidikan, khususnya di SMP, SMA, mereka menganggap bahwa memberikan hak anak adalah bentuk anak dimanjakan. Nah, ini saya baru minggu ini, hari Senin yang lalu bertemu dengan beberapa sekolah di Kota Tangerang Selatan dan saya menyimpulkan akhirnya bahwa ada paradigma yang berbeda antara dunia pendidikan dengan dunia perlindungan anak. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kasus kekerasan masih marak terjadi di sekolah dan pelakunya bisa jadi adalah pendidik atau orang-orang yang ada di dalam sekolah tersebut gitu. Jadi penting sekali untuk kita mendefinisikan kembali, meredefinisi pemahaman orang dewasa tentang hak anak. Kedua, prinsip dasar pemenuhan hak anak yang universal ini harus menjadi panduan. Bahwa dalam pemenuhan hak anak di bidang manapun, di level apapun, prinsip-prinsip pemenuhan hak anak itu harus kita pegang. Ketiga, fokus pada substansi, bukan hanya bentuk hak. Karena bentuk hak itu akan terus berubah, Bapak Ibu. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk hak akan berubah, tapi substansinya akan sama. Haknya akan tetap sama. Kemudian yang keempat, memperkuat sistem perlindungan yang adaptif. Dan yang kelima, mendengarkan suara anak. Tadi sudah dibahas oleh Mbak Alisa terkait dengan partisipasi anak. Dan tadi saya sepakat dengan Mbak Alisa bahwa ada declining, ada penolakan terhadap konsepsi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak anak. Nah, ini yang sangat sangat penting untuk kita dudukkan kembali sesuai dengan posisinya. Nah, saya ingin bedah satu persatu, mulai dari memaknai kembali hak anak, Bapak Ibu. Uh, kita kadangkala berpikir bahwa hak itu, dulu waktu saya sekolah, saya seringkali mendengar ungkapan bahwa hak itu akan diterima ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Atau misalnya, udah kamu nurut, kalau kamu nurut sama papa, nanti baru yang kamu mau akan papa turutin gitu ya. Dan itu banyak sekali kita dengar contoh-contoh yang seperti itu. Nah, sebenarnya hak hak anak dalam konteks hak asasi manusia itu adalah suatu hal yang sifatnya melekat sejak lahir. Dia bahkan hak itu tanpa effort apapun seharusnya dia bisa diberikan. Gitu. Dia bukan berupa hadiah, bukan berupa penghargaan atas perilaku baik, sehingga hak dan kewajiban tidak bisa dimaknai secara transaksional. Artinya kalau ada yang beranggapan bahwa kewajiban dulu dijalankan baru dia mendapatkan haknya, maka saya pikir itu adalah pemaknaan yang salah terhadap hak itu sendiri, terutama hak anak gitu ya. Karena hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan, bukan saling mempengaruhi. Ya. Jadi sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah bahwa hak anak ya itu tidak boleh dimaknai secara transaksional. Jangan lagi kita sebagai orang dewasa menuntut anak menjalankan kewajibannya dulu, baru diberi hadiah berupa hak. Karena hak itu, lagi-lagi yang saya katakan, dia melekat sejak lahir, tidak dapat dicabut, dan tidak bergantung pada pengakuan atau pemberian orang lain. Nah, itu yang harus kita highlight. Bicara soal kewajiban, kalau kita Bapak Ibu membaca Konvensi Hak Anak yang diterbitkan oleh PBB dan Indonesia tahun 1990, itu tidak bicara sama sekali soal kewajiban anak. Jadi kewajiban anak sama sekali tidak dibahas di situ, yang ada adalah hak anak dan kewajiban negara. Jadi anak sebagai right holders-nya, pemegang hak, penerima haknya, dan negara sebagai duty bearers-nya, yang berperan sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Tapi kemudian dalam Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak, terutama di pasal 19 kalau saya nggak salah, dibahaslah beberapa kewajiban anak. Ada 5 kewajiban anak yang sebenarnya dalam konteks perlindungan anak, dalam konteks pemenuhan hak anak, kewajiban anak adalah tanggung jawab orang tua. Sehingga ketika anak tidak menjalankan kewajibannya, maka perlu dipertanyakan apakah orang tua sudah mengajarkan anak bagaimana cara mereka menjalankan kewajiban. Misalnya, ketika anak diwajibkan untuk hormat kepada orang tua, guru, apakah pertanyaannya di rumah orang tua sudah mengajarkan nilai-nilai itu kepada anaknya atau belum? Jadi balik lagi, kewajiban anak merupakan tanggung jawab orang tua. Gitu. Jadi ya ini yang sebenarnya kadangkala salah dimaknai ya. Artinya yang perlu kita ingat, perlu kita garis bawahi, hak anak adalah bukan suatu hal yang sifatnya transaksional, maka pemberian terhadap pemenuhan terhadap hak anak itu mutlak
menjadi tanggung jawab kita orang dewasa. Tanpa harus melihat dia, apakah dia sudah melakukan kewajibannya, apakah dia penurut atau bukan, apakah dia berperilaku baik atau bukan, karena hak itu bukan sebuah hadiah, tapi hak itu adalah suatu hal yang melekat. Nah, ini harus kita ulang-ulang untuk kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa bagaimana cara kita memaknai kembali hak anak. Kemudian anak juga bukan orang dewasa, gitu ya. Kadangkala kita mendengar ungkapan bahwa anak-anak itu belum cukup dewasa untuk memahami suatu hal, gitu ya, untuk memahami suatu isu politik lah, isu keuangan lah dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks demokrasi, dalam riset yang saya lakukan di tahun 2020, ada banyak studi, banyak contoh kasus yang menggambarkan bahwa ketidakdewasaan anak-anak itu ternyata memiliki banyak fungsi. Gitu. Mereka bisa menempatkan anak-anak sebagai orang atau individu yang terus mempertanyakan kenapa ini terjadi, kenapa harus seperti ini, kenapa kok nggak seperti ini aja loh, dan lain sebagainya. Sehingga beberapa ilmuwan itu menempatkan anak itu sebagai seorang filsuf. Kenapa? Karena anak seringkali memungkinkan anak mempertanyakan kenapa norma ini yang dipilih, kenapa harus seperti ini. Jadi mereka tidak menerima begitu saja apa yang saat ini menjadi kelaziman. Contoh apa yang terjadi dalam konteks ini ya, apa yang terjadi di Malawi Selatan, itu di sana ada salah satu camp inisiasi tradisional namanya Kusasa Fumbi, di mana anak-anak perempuan, ya, gadis-gadis anak-anak perempuan di sana itu diminta untuk melayani laki-laki secara seksual. Jadi di sana mereka dipaksa untuk menjadi budak-budak seksnya laki-laki hingga membuat di antara mereka anak-anak ini hamil, gitu ya. Hingga suatu saat ada seorang anak yang pada saat itu berusia 11 tahun namanya Memori Banda yang dia berusaha mempertanyakan kenapa kok harus seperti ini. Dia menolak, dia mempertanyakan berkali-kali, dia tidak menemukan jawaban yang memuaskan ya dari orang-orang di sekitarnya. Akhirnya dia memilih untuk mengorganisir sebuah gerakan aktivisme perempuan khususnya untuk menentang praktek-praktek yang terjadi di Kusasa Fumbi ini. Ya, akhirnya ini bisa menekan angka perkawinan anak, menekan angka kematian ibu dan bayi dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud oleh beberapa pemikir bahwa anak itu sebagai filsuf, ya karena anak-anak ini seringkali mempertanyakan kenapa ini terjadi, dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu, kadang-kala kita nggak sadar dengan ungkapan, wah kamu ini semakin besar bukannya semakin nurut, malah semakin bandel ya, semakin membangkang, semakin nggak nurut, semakin berani ngejawab, dan lain-lain. Saya berpikir bahwa apa yang dilakukan anak adalah proses berpikir dan proses perkembangan yang dia jalanin gitu, sehingga dia tidak serta-merta menerima atau tidak menerima begitu saja apa yang diperintahkan atau tidak menerima begitu saja apa yang diminta dan lain-lain. Nah, ada beberapa perspektif yang selama ini salah yang juga perlu kita bahas dan kita revisi bersama. Jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ada perspektif lama yang mengatakan bahwa anak itu belum mengerti hak, ya, sehingga dampaknya anak akhirnya tidak dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut hidupnya. Banyak tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lisa, banyak praktek yang membuat anak akhirnya tidak didengarkan suaranya pada hal-hal yang berhubungan langsung dengan dirinya. Dari level sekolah saja, saya seringkali menyoroti penyusunan tata tertib sekolah yang tidak melibatkan anak-anak. Gitu ya. Banyak praktek yang kami temukan yang membuat anak-anak itu dan orang tua ketika dia daftar ke sebuah sekolah, dia masuk sekolah, sebelum dia diterima dia harus tanda tangan pernyataan yang mengatakan bahwa anak akan tunduk pada tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah. Pertanyaannya dalam penyusunan tata tertib itu, apakah anak sudah dilibatkan atau belum, gitu ya. Ini dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Bagaimana konsep penyusunan kurikulum dari kurikulum 2013 kah, dari kurikulum Merdeka, sampai sekarang ada konsep deep learning, sudah sejauh mana anak dilibatkan dalam proses penyusunannya. Jangan-jangan secara sistematis justru negara juga abai ini terhadap pandangan-pandangan anak yang penting untuk didengarkan, gitu ya. Dalam penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan ruang digital, kemarin sempat ramai pembatasan penggunaan gadget dan lain sebagainya, sudah sejauh mana melibatkan anak. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan reflektif yang harus kita tanyakan. Apakah anak sudah dilibatkan secara bermakna atau belum? Karena kalau kita pelajari ilmu partisipasi anak, ada tangga partisipasi, banyak bentuk praktek partisipasi yang sebenarnya itu bukan
bentuk partisipasi. Contohnya partisipasi yang dekoratif, ya anak hanya diminta untuk hadir dalam sebuah forum, tapi pandangannya tidak didengarkan, tidak dihargai, tidak dipertimbangkan, sehingga cukup mereka menganggap bahwa anak cukup hadir saja, tidak perlu menyampaikan pendapatnya, nah itu disebut sebagai dekoratif, atau yang tokenistik dan lain-lain. Maka penting sekali menempatkan anak dalam bentuk-bentuk partisipasi yang bermakna. Kemudian perspektif lama yang muncul, hak anak harus seimbang dengan kewajiban. Nah, hasilnya adalah, ya, dampaknya adalah hak jadi suatu hal yang bersyarat, tergantung kebaikan hati orang dewasa. Padahal kalau tadi kita kembali ke konsep awal bahwa hak itu bukan sebuah hadiah, hak itu adalah suatu hal yang melekat, maka hak dan kewajiban itu seharusnya berjalan beriringan, bukan saling mempengaruhi, gitu ya. Terus banyak juga orang dewasa yang berpikir bahwa, oh kami tahu yang terbaik untuk anak. Akhirnya anak kehilangan ruang untuk mengenali dan mengekspresikan dirinya. Kadang-kala kita juga perlu reflektif nih, Bapak Ibu, bertanya, sebenarnya kita ini tahu yang terbaik bagi anak atau kita seolah-olah tahu yang terbaik bagi anak? Karena dalam konsepsi partisipasi anak, yang paling tahu kebutuhan anak adalah anak itu sendiri. Tapi mendengarkan suara anak tidak berarti suara anak itu harus disetujui atau diterima. Ada 3 tahap eh, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap suara anak atau terhadap pandangan anak. Yang pertama adalah didengarkan, yang kedua dihargai, yang ketiga dipertimbangkan. Jadi cukup sampai tahap dipertimbangkan. Tidak harus dijalankan, tidak harus disetujui, tapi orang tua, orang dewasa harus mempertimbangkan pandangan-pandangan anak tersebut. Gitu. Yang keempat, hak anak itu abstrak. Yang penting kasih sayang. Katanya kasih sayang itu di atas segala-galanya. Akhirnya apa? Hak-hak anak yang konkret seperti partisipasi, perlindungan hukum, dan privasi seringkali diabaikan. Jadi kadang kasih sayang ini juga menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi menenangkan anak, tapi di sisi lain bisa menjadi bumerang karena kasih sayang dijadikan sebagai sebuah tameng yang atau kedok, ya, yang akhirnya mengenyampingkan pemenuhan hak-hak anak yang sifatnya tadi konkret gitu. Nah, kemudian ini yang kedua, yaitu terkait dengan prinsip pemenuhan hak anak. Jadi Konvensi Hak Anak telah di pasal 2, 3, 6, dan 12 telah membagi prinsip pemenuhan hak anak itu menjadi 4, mulai dari non-diskriminasi, ya, bahwa setiap hak harus dipenuhi tanpa memandang latar belakang, pilihan politik, kondisi, dan lain sebagainya. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak. Ya. Nah, ini yang seringkali diabaikan. Seringkali yang didahulukan adalah kepentingan orang dewasa, bukan kepentingan terbaik bagi anak. Senin yang lalu saya juga berdiskusi dengan beberapa sekolah terkait dengan bagaimana cara menangani anak-anak yang harus dikeluarkan dari sekolah karena situasi tertentu, entah itu karena kenakalannya atau karena hamil di luar nikah. Yang sebenarnya cara-cara cara-cara yang saat ini dipilih, yang lazim dipilih dengan cara mengeluarkan anak dari sekolah, itu bukan pilihan yang tepat. Mengingat pilihan tersebut tidak hanya mengganggu pemenuhan haknya, tapi juga tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi perlu ada pendekatan-pendekatan, perlu ada cara-cara yang uh, yang lebih maju lagi untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini, terutama di sektor pendidikan. Karena kalau saya ikuti beberapa kali diskusinya, memang ada paradigma yang berbeda antara dunia pendidikan dengan dunia perlindungan anak. Nah, ini harus ditemukan jalan tengahnya. Kemudian kelangsungan hidup dan perkembangan, dan juga menghargai pandangan anak. Nah, di pasal 12 Konvensi Hak Anak. Jadi 4 prinsip ini, Bapak Ibu, harus kita jadikan pedoman bagaimana pemenuhan hak anak itu harus dilakukan, baik di level keluarga maupun di level kebijakan. Karena di level keluarga pun kadang kita abai terhadap 4 hal ini. Gitu. Nanti akan kita bahas nih bagaimana ini di level keluarga bisa berjalan dengan baik, ya, dengan penguatan peran orang tua secara sistematis dan lain-lain. Nah, ini yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa kita perlu fokus pada substansi dan bukan hanya bentuk hak. Maksudnya apa? Bahwa hak-hak anak itu sesuai dengan Konvensi Hak Anak atau sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, substansinya akan sama, tapi bentuknya akan berbeda. Nah, kita juga sebagai orang dewasa, sebagai orang tua khususnya, perlu adaptif terhadap bentuk-bentuk ini. Contoh di hak pendidikan, kalau dulu kita sekolah tatap muka 6 hari atau 5 hari, Senin sampai Jumat, ya, sehari bisa 7-8 jam, kayak orang kerja, pakai seragam, terus ujian,
Nah, sekarang ada pemenuhan hak pendidikan lewat model-model baru. Belajar daring ya atau PJJ dulu setelah COVID, kemudian blended learning atau project based learning atau homeschooling dan lain sebagainya. Begitupun dengan hak bermain. Kalau dulu kita di zaman kita mungkin bermain di lapangan, main petak umpet ya, main kelereng, main bola kasti, main bola dan lain-lain. Sekarang hak bermain anak berubah. Bentuknya menjadi ke bentuk-bentuk digital, game digital, kemudian bermain lewat aplikasi, ya, nonton YouTube, ya, dan lain-lain. Kemudian di hak partisipasi juga, dulu yang kita tahu, oh salah satu bentuk partisipasi anak itu apa sih? Pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, dan lain-lain. Sekarang ternyata bentuk dari partisipasi itu menjadi lebih luas lagi, yaitu penggunaan media sosial, konten kreatif, ya, petisi. Dulu kita sempat ngetren dengan membuat petisi, dan juga polling digital. Karena di dalam pasal 12 Konvensi Hak Anak, Bapak Ibu, itu bunyinya adalah respect for the views of the child. Penggunaan kata views dalam kalimat pasal 12 tadi itu punya makna yang besar. Ya. Views itu diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai pandangan. Di kalimat pandangan itu dianggap lebih luas daripada sekedar opini atau pendapat. Karena anak bisa menyampaikan pandangannya lewat berbagai cara dan lewat berbagai media. Tidak hanya secara lisan maupun tulisan, tapi juga ekspresi, kemudian juga reaksi. Contoh ketika anak bayi gitu ya, masih kecil, dia haus, yang dia bisa lakukan adalah menangis. Nah, menangis itu adalah salah satu bentuk pandangan anak yang kehausan ya, atau yang lapar, mau minum susu dan lain-lain. Nah, itu yang kita bisa maknai bahwa bentuk partisipasi sekarang menjadi lebih luas. Anak melukis itu juga adalah pandangan. Ada pesan di dalamnya yang bisa kita tangkap sebagai sebuah pandangan anak. Dan terakhir adalah hak perlindungan. Jadi kalau dulu ada larangan ya, Bapak Ibu, udah deh nggak usah keluar malam-malam. Bahkan sampai sekarang pun masih ada ya penetapan jam malam di beberapa daerah. Jangan ngobrol sama orang asing, kalau dikasih jangan mau ya. Kalau belum pernah kenal jangan mau diajak pergi. Ya. Bentuk-bentuk barunya adalah terkait dengan bagaimana keamanan anak dalam ruang digital. Kemudian perlindungan data pribadi mereka yang di era sekarang semuanya sudah serba terbuka, data pun bisa diakses secara mudah, diperjualbelikan bahkan, ya. Jadi ini juga harus menjadi atensi kita sebagai orang dewasa. Dan juga bagaimana pendidikan anti bullying. Sedikit Bapak Ibu terkait dengan bullying. Perundungan ini adalah kampanye yang masif di sekolah. Karena selain kekerasan, bullying juga satu anak yang banyak terjadi di sekolah. Bahkan akan sangat mudah kita temukan lah. Kita pun mungkin juga pernah menjadi korban atau bahkan pelaku tanpa kita sadari. Selama ini kita hanya fokus untuk bicara pada tataran bagaimana mencegah bullying itu terjadi, gitu ya. Baik di sekolah, sosialisasi kepada setiap anak, kepada guru dan lain sebagainya. Tapi menurut saya perlu juga untuk meningkatkan resiliensi atau daya tahan anak terhadap bullying, diajarkan juga kepada anak bagaimana cara mereka ketika mereka menghadapi bullying, baik sebagai korban maupun sebagai saksi yang melihat kasus itu. Jadi ini suatu hal yang penting beriringan, selain di pencegahan, ya, juga penanganan bagaimana ketika mereka menjadi korban. Apakah kalau mereka dipukul, apakah mereka harus pukul balik, atau bagaimana cara mereka melindungi diri mereka sendiri. Nah, pun sama ketika mereka menjadi saksi, ketika mereka menyaksikan adanya kasus bullying, bagaimana yang harus mereka lakukan. Karena pemenuhan hak anak, apalagi pada tataran perlindungan khusus anak, tanpa ilmu itu menempatkan anak pada situasi yang rentan. Saya seringkali memberikan contoh Bapak Ibu, ya. Kalau seorang anak melihat ada anak kecil, ya, ada anak lainnya yang dipukul oleh orang tuanya, apa yang harus dilakukan? Banyak di antara anak-anak itu yang menjawab, ya sudah, dilerai, dipisahkan antara orang tua dan anak. Padahal sebenarnya dengan memisahkan, seorang anak memisahkan perkelahian atau kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, maka anak itu juga rentan menjadi korban. Maka ada cara-cara yang harus dilakukan, misalnya dengan memanggil orang dewasa di sekitarnya, agar orang dewasa tersebut diminta untuk menghentikan kekerasan tersebut, ya, atau berteriak agar menjadi perhatian banyak orang sehingga nanti orang dewasa yang mendengar bisa menengahi kekerasan tersebut dan lain-lain. Ya. Kalau tidak dibekali dengan
apa namanya tambahan ilmu, maka ini akan menempatkan anak juga pada situasi yang rentan bagi mereka. Nah, selanjutnya ini adalah terkait dengan bagaimana sistem pelindungan anak yang adaptif. Banyak kasus, kalau ini Bapak Ibu bisa lihat ya di bagian kiri ini adalah bentuk-bentuk apa gangguan atau bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak anak di era tradisional, modern, digital, dan era AI yang di setiap zamannya punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau di zaman tradisional, dulu kekerasan fisik dan emosional itu menjadi hal yang marak terjadi. Di masa modern, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan anak, apa namanya pekerja anak ya, dan lain sebagainya juga marak. Di era digital, kasus-kasus ini berpindah ke ranah digital ya, atau ranah daring, cyberbullying, eksploitasi seksual online, kemudian adiksi gadget ya dan pencurian data pribadi. Dan di era AI ini lebih masif lagi, bentuk-bentuk yang selama ini kita normalisasi ternyata menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak, tekanan kompetensi yang tinggi. Jadi anak itu dituntut untuk menjadi A, B, C, D, E, F, G, ya. Kemudian pengabaian hak bermain, isolasi sosial karena anak dituntut secara prestasi akademis harus mencapai nilai tertentu, akhirnya waktu hak bermain mereka, hak pemanfaatan waktu luang mereka akhirnya dirampas atau akhirnya berkurang gitu. Sehingga ini membuat mereka terisolasi dari masyarakat gitu. Maka kalau kita lihat dari berbagai macam bentuk tadi ya, tradisional, modern, digital, dan AI, perlindungan yang statis saja tidak cukup gitu. Kita butuh sistem yang fleksibel, data driven, dan cepat untuk merespon perubahan. Makanya ada beberapa formulasinya. Kalau dulu perlindungan itu hanya bicara soal kekerasan fisik saja, sekarang definisi kekerasan sudah diperluas. Jadi kekerasan itu mencakup kekerasan emosional, psikologis, tekanan sosial di media digital, gaslighting, pelecehan verbal, dan lain sebagainya. Jadi paradigma kita tentang kekerasan, kalau dulu hanya pukulan, bentakan, kemudian cubitan, dan lain-lain, sekarang harus diredefinisi lagi, diperluas lagi, menjadi kekerasan emosional, psikologis, dan lain-lain. Kemudian kalau dulu sistem hanya reaktif saat kasus terjadi, nah sekarang bagaimana negara, masyarakat membangun sistem yang proaktif dan prediktif. Jadi tidak hanya menunggu saja di gerbang, menunggu pengaduan, tapi juga bagaimana bisa memetakan potensi-potensi risiko yang terjadi di masyarakat, di komunitas. Ya, deteksi dini harus dilakukan, bekerja sama misalnya dengan sekolah atau platform kesehatan mental untuk melihat peta-peta risiko itu. Kemudian kalau dulu fokus pada sekolah dan rumah sebagai sebuah bangunan fisik, sekarang perlindungan harus fokus juga mencakup di game online, media sosial, layanan publik, e-commerce, dan platform live streaming lainnya. Nah, ini adalah sistem perlindungan anak yang adaptif. Karena zaman terus berubah, dulu kita bertemu, bersosialisasi di dunia nyata, sekarang kita banyak mengakses dunia digital, maka paradigma kita terhadap perlindungan juga harus berubah, sistem perlindungan anaknya juga harus adaptif. Gitu. Jadi ini salah satu hal juga tuh tadi merespon gimana pemenuhan hak anak bisa kita lakukan secara universal dan terus relevan dalam perkembangan zaman. Nah, ini juga penting ya, mendengarkan suara anak dalam setiap proses pemenuhan hak. Nah, ini bagi saya pintu masuk. Kalau kita, Bapak Ibu, ingin agar kebijakan yang disusun oleh negara, keputusan yang diambil oleh orang tua itu ramah terhadap anak, maka mendengarkan pandangan mereka adalah hal yang mutlak dilakukan pada setiap tahapan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana perubahan kurikulum di sekolah, regulasi penggunaan gadget atau gawai, kebijakan pemulihan pasca pandemi kemarin, bagaimana pengaturan terkait dengan tayangan yang ramah anak, dan lain sebagainya, itu kadangkala menempatkan anak pada ruang hampa. Anak-anak masih dilihat sebagai objek, bukan subjek. Anak-anak dilihat hanya sebagai penerima manfaat, tidak dilibatkan sebagai aktor. Nah, ini yang akhirnya menempatkan anak lagi-lagi sebagai korban. Jadi, apa namanya, pada akhirnya suara mereka yang tidak didengar, ya, itu menempatkan mereka pada situasi yang tidak tidak menyenangkan juga untuk anak-anak itu. Sehingga banyak sekali saya pikir kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan anak yang tidak ramah terhadap anak. Karena dalam proses penyusunannya pun tidak melibatkan anak. Jadi ini juga harus menjadi atensi, baik terhadap negara, pemerintah maupun di level keluarga. Nah, apa yang perlu dirubah? Yang perlu dirubah pertama pendekatan yang sebelumnya top down, ya, hierarkis,
relasi kuasanya tinggi antara orang dewasa dengan anak, sekarang pendekatannya harus berubah menjadi dialogis dan partisipatif. Bahwa hubungan orang dewasa dan anak itu dibutuhkan sebuah jalan tengah melalui sebuah dialog. Tujuannya adalah untuk melengkapi pemikiran satu sama lain. Jadi ada kalanya pemikiran anak-anak kita ya yang dianggap tadi sebagai filsuf itu bisa melengkapi perspektif atau pemikiran orang dewasa. Dan banyak sekali kasus itu yang terjadi. Sebagai contoh beberapa ada kasus pembangunan ruang publik bagi yang ramah anak ya, taman bermain anak di Inggris. Parlemen di sana mengusulkan bahwa pembangunan taman bermain bagi anak itu menggunakan dasar berupa rumput. Karena mereka beranggapan bahwa ketika anak itu main perosotan, kemudian atau mereka lari-lari, mereka jatuh, itu tidak terlalu melukai anak karena bentuknya tidak sekeras aspal. Tapi ketika mendengarkan perspektif anak, ya, ada satu hal baru yang didapatkan. Kalau misalnya pembangunan taman bermain itu menggunakan rumput, maka ketika ada pecahan kaca, ketika ada apa namanya kotoran hewan, ya, dan hal-hal lain di sana, maka anak juga berisiko. Akhirnya ketika pagi mereka mau bermain, uh, banyak sampah dan nggak ada yang membersihkan. Gitu. Nah, itu kan satu perspektif yang menarik ya untuk bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian dari dewasa tahu segalanya menuju anak juga tahu apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Nah ini juga penting ya bahwa sebagai orang dewasa kita juga harus sadar bahwa anak juga cukup bisa tahu apa yang mereka butuhkan dan bisa diajak bicara tentang keinginannya dan lain-lain. Kemudian dari suara anak yang hanya formalitas didengarkan menuju suara anak yang didengarkan, dihargai dan dipertimbangkan. Tadi yang saya katakan. Sebagai orang dewasa ada 3 tahap, Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan ketika anak menyampaikan pandangannya. Pertama, suara anak didengarkan. Kedua, suara anak itu dihargai, jangan dijudge, jangan dimentahkan. Dan yang ketiga, dipertimbangkan. Makanya kalau dalam apa ya, dalam pola atau dalam tahapan partisipasi anak, keberhasilan partisipasi anak itu terjadi ketika orang dewasa memberikan umpan balik terhadap uh, keterlibatan anak. Ya. Saat ini anak-anak banyak terlibat dalam forum-forum musrenbang, baik di tingkat desa sampai tingkat provinsi. Nah, ini menjadi sia-sia keterlibatan anak di dalam forum-forum musrenbang seperti itu menjadi sia-sia ketika anak-anak tidak mendapatkan feedback dari keterlibatannya. Ya. Padahal sebenarnya orang dewasa bisa menyampaikan, oh iya masukannya bagus adik-adik, tapi kita belum bisa realisasikan tahun ini karena keterbatasan biaya kah atau alasan lain kah atau prosesnya masih panjang, tapi mungkin nanti bisa kita agendakan di tahun depan. Nah itu feedback seperti itu menjadi salah satu indikator keberhasilan dari partisipasi anak. Itu juga yang membuat partisipasi anak menjadi bermakna dari ketimbang mereka hanya sekedar hadir, tapi tidak didengarkan suaranya, dihargai ataupun dipertimbangkan. Nah, ini juga penting ya, pendidikan oleh orang tua itu merupakan sekolah yang terlupa. Jadi saya pikir pelatihan-pelatihan, kelas-kelas soal smart parenting itu sudah banyak dilakukan. Tapi kita butuh kebijakan yang lebih daripada itu. Kita butuh kebijakan pelatihan bagi orang tua yang sistematis, yang terlembaga. Karena sekolah pertamanya anak-anak ini adalah di keluarga. Gitu. Jadi banyak orang tua atau orang dewasa yang tidak pernah belajar bagaimana pola pengasuhan. Sama halnya dengan tidak pernah ada banyak anak yang tidak pernah diajarkan bagaimana menjadi dewasa. Makanya banyak sekarang anekdot ya yang bilang bahwa nggak ada yang ngasih tahu saya sih kalau dewasa sesusah ini. Kok nggak ada yang ngasih tahu saya sih kalau dewasa itu seberat ini gitu. Karena memang sejak anak-anak pun mereka tidak pernah diajarkan bagaimana mempersiapkan diri menuju kehidupan orang dewasa. Sama halnya dengan orang tua. Pengasuhan masih dianggap sebagai suatu hal yang sifatnya naluriah. Jadi semua orang tua dianggap mampu menjadi orang tua, memainkan peran sebagai orang tua ketika mereka sudah punya anak. Ketika anaknya lahir, otomatislah mereka bisa jadi orang tua. Padahal sebenarnya pengasuhan itu sama. Harus melalui proses pembelajaran, proses latihan, dan akhirnya dampaknya apa? Dampaknya adalah ketidaksiapan yang turun-temurun diwariskan. Akhirnya pola pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga, oleh orang tua, adalah pola pengasuhan yang sama, yang dulu diberikan oleh orang tuanya. Makanya dalam pola pengasuhan yang paling berpengaruh
itu adalah orang tua dan juga kakek neneknya, gitu. Nah, solusinya parenting school berbasis komunitas. Kita sudah punya Posyandu. Indonesia punya banyak channel atau saluran yang bisa kita gunakan. Posyandu, Dharma Wanita, PKK, Forum RT RW yang bisa kita gunakan untuk apa namanya? Menjadi media bagaimana pelatihan menjadi orang tua itu dilakukan. Saya kira tidak cukup menggunakan format sekolah pranikah karena banyak faktor. Karena bagi saya itu belum terlembaga secara maksimal, belum sistematis, kurikulumnya juga tidak disampaikan secara maksimal, sehingga perlu membentuk suatu parenting school berbasis komunitas yang dibuat secara terlembaga, secara sistematis, dan mungkin yang ini juga bisa peran ini bisa dimainkan oleh teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, gitu ya. Karena lagi-lagi Bapak Ibu dan teman-teman, pengasuhan ini suatu hal yang penting karena berpengaruh terhadap kehidupan anak, tapi tidak pernah diajarkan, tidak pernah dilatih kepada orang tua, sehingga orang tua itu kadang mereka tidak punya niat melakukan kekerasan. Orang tua itu tidak ada apa namanya, nggak tahu nih kalau hak anak itu seperti apa. Mereka hanya kekurangan referensi. Sama halnya ketika ada guru menghukum siswanya di sekolah, di kelas. Ya. Entah itu suruh lari, putar lapangan lah, yang physically bisa bisa mempengaruhi kesehatan anak atau hukuman lainnya. Bagi saya mungkin tidak ada niat guru tersebut melakukan kekerasan terhadap anak atau kejahatan terhadap anak, tapi guru tersebut kekurangan referensi. Kira-kira cara lain apa sih yang bisa dilakukan untuk menerapkan disiplin positif di kelas? Gitu. Jadi ya ini yang lagi-lagi PR kita adalah bagaimana mengedukasi, mempersiapkan orang tua dalam pola pengasuhannya. Nah, ini sindiran mungkin ya bagi kita, ini realita reflektif bagi kita orang dewasa terhadap pemenuhan hak kita selama ini. Kita sering marah saat anak itu nggak melaksanakan kewajibannya, tapi kita sendiri sebagai orang tua kadang nggak merasa gagal ketika kita tidak memberikan contoh. Ya. Anak disuruh hafal Pancasila sila 1 sampai 5, tapi kadang kita lupa isinya itu apa. Bahkan kita sendiri lupa gitu ya. Sila 1 sampai sila 5 itu isinya apa. Jadi kita menuntut suatu hal, tapi kita sendiri kadang nggak merasa gagal nih bahwa kewajiban anak itu tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Kita selalu ingin anak kita menjadi lebih baik daripada kita. Tapi kadang kita sering lupa kalau anak-anak itu hanya bisa tumbuh jika kita sebagai orang dewasa juga terus belajar menjadi lebih baik dari diri kita punya. Ya, karena secara psikologis anak itu adalah peniru yang ulung. Dia melihat dengan contoh. Makanya cara mengajarkan anak paling baik adalah dengan teladan. Kita bilang anak harus jujur, tapi kadang ketika mereka jujur, mengekspresikan perasaannya, nangis lah, marah lah, kita bilang itu lebay. Dan yang terakhir, kita sering marah, Bapak Ibu, kalau anak itu nggak bisa diam. Padahal di usia kita saat ini, mungkin kita sendiri belum tentu tenang menghadapi kehidupan. Jadi ini refleksi-refleksi yang sebagai orang dewasa harus kita maknai agar ketika kita nanti kembali ke anak atau kita kembali ke dalam jalur aktivisme kita dalam memperjuangkan pemenuhan hak anak, itu kita bisa tahu core-nya apa, prinsip yang harus kita bangun apa, perilaku yang harus kita kembangkan seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, terakhir sebagai penutup, ini hanya kindly reminder bagi kita bahwa cara berpikir kita tentang anak, kita menilai anak itu seperti apa, sosok seperti apa, individu seperti apa, itu akan menentukan bagaimana kita memperlakukan mereka saat itu. Gitu. Jadi kalau kita mau memperlakukan mereka dengan benar, mari kita ubah dulu cara berpikir kita yang mungkin sebelumnya salah terhadap pandangan kita terhadap anak. Saya pikir itu, Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.